duduk gini. Dari kanan. Pelit slide. Nggak bisa dulu bisa. Yang terakhir bentar. Lagi. Nah, masuk. Cuma nanti kasih. Masih ada kan? Siap, Bu. Udah sampai, guys. Ntar tinggal potong-potong. Duluan. Belakang. Insya Allah hari ini kan untuk proyek kelas 10 SMA Budi Mulia Karawang itu berkunjung ke setiap sekolah gitu ya. Dan kebetulan untuk kelompok 3 ini kelas 10-6 ini sama-sama kelas 10 ya, berkunjung hari ini ke SMA SMK dari Muhammadiyah Cikampek. Perjalanannya yang cukup panjang jauh juga ya. Tapi alhamdulillah dengan penuh semangat bisa bertemu teman-teman di sini. Ya. Jadi kita sharing aja karena sama-sama kelas 10 juga ya, masih malu-malu gitu. Apa yang mereka buat gitu ya selama proyek buat special ini, mereka disampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi seperti itu tugas untuk SMA itu ya. Siapa namanya Mas? Wih, keren banget. Lalu ada yang tahu apa itu psikotropika? Ada yang tahu sih? Ada tahu? Dan itu zat adiktif, ada yang tahu apa itu? Zat adiktif? Nah, jadi di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Safa sebagai pemaparan utama. Terus aja. Narkotika itu bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman candu, kokain dan ganja. C-nya psikotropa. Bahan lain yang tidak mengandung narkotika merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Zat adiktif lainnya, zat atau bahan selain narkotika, psikotropik, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya dan atau lingkungannya, termasuk alkohol, sinar, cat, lem, kafein, nikotin, tembakau, minuman beralkohol. Nah, jadi narkotika itu insya Allah dibagi menjadi 2, yaitu narkotika alami dan narkotika buatan. Narkotika alami itu contohnya itu bisa ganja atau tanaman lain, mungkin yang penting ganja saja. Lalu kalau yang buatan itu bisa sabu, heroin, atau kokain. Lalu psikotropika, sebenarnya psikotropika itu adalah sebuah zat yang digunakan sebagai bahan penelitian atau pembuatan obat. Tapi ketika disalahgunakan atau menggunakan takaran dosis yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan candu yang berlebihan. Lalu zat adiktif, sebenarnya zat adiktif itu biasa di kalangan anak muda ya, yang suka party gitu, alkohol atau
kafein sebenarnya kalau digunain dalam takaran yang tidak berlebihan atau yang dianjurkan sesuai penggunaannya itu boleh-boleh sah-sah aja. Tetapi zat adiktif juga berbahaya kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya kayak merokok gitu. Kalau merokok kan biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang kan yang ngerokok nggak terasa lah dampaknya itu apa, mungkin kerasanya itu bakal nanti mungkin 10 atau 15 tahun ke depan yang akan datang, nanti akan ada kerusakan atau penyakit yang akan datang ke dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya di sini akan dibacakan oleh saudara Iqbal. Ya, jadi nafsa itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, dan ganja. Nah, ini contohnya bisa dilihat sendiri. Kalau teman-teman mungkin kan di sekitar lingkungan teman-teman, sebaiknya teman-teman jauhi lah, karena kita kan punya masa depan ya. Lanjut. Golongan kedua, psikotropika, biasanya dapat digunakan dalam terapi dan pengobatan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan jika disalahgunakan. Ya, sebenarnya golongan psikotropika itu ya sudah lazim lah. Kalau di sini ada jurusan farmasi nggak sih? Nggak ada ya farmasi ya. Biasanya anak-anak farmasi mungkin lebih tahu golongan psikotropika. Ini bisa dipakai untuk apa? Obat pengobatan atau medical care, biasanya digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada komik, biasanya itu digunakan untuk obat batuk. Tapi kalau disalahgunakan atau menggunakan takaran dosis yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Golongan ketiga, zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Nah, jadi zat adiktif ini mungkin sangat lumrah ya di kalangan teman-teman sekalian. Contohnya itu ada Marlboro, rokok, ada alkohol, ada vape, ada orang nge-vape mungkin. Ya mungkin kalau biasanya sih ya anak muda itu nggak mungkin mungkin awalnya sih coba-coba ya, lama-lama ketagihan gitu. Ya di sini mungkin kita ingin memberikan pengetahuan apa sih yang terkandung di dalam nikotin, alkohol, dan lem yang mungkin sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi selanjutnya di sini akan dijelaskan dan kita di sini mempunyai sampel ya yang mungkin akan dikenalkan kepada teman-teman. Jadi di sini saya buat contoh langsungnya ya. Mungkin teman-teman tahu lah apa ini. Apa ini? Ya, jadi ini tuh adalah rokok. Jadi rokok itu di situ mengandung 3 unsur ya. Di depan ini, di bagian depan di sini itu mengandung karbon dioksida, yang dimana karbon dioksida itu dihasilkan dari proses pembakaran tembakau. Lalu yang kedua ada tar. Tar itu ada di bagian tengah di sini. Biasanya tar yang bercampur dengan karbon dioksida lalu bercampur dengan nikotin itu akan memberikan dampak dan rasa kecanduan yang terus-menerus. Biasanya kalau di kalangan muda asam. Gitu. Nah itu asam itu disebabkan dari 3 campuran zat tar, karbon dioksida, tembakau, dan nikotin
ketika 3 zat menjadi satu dan kita hisap mungkin di mulut kita, lalu sebenarnya kalau kita merokok ya tanpa ada nikotin datarnya atau hanya tembakaunya saja, itu mungkin gak akan enak kalau teman bisa mencobain. Nah, jadi di pegang, ada pegang, ada sedikit pegang. Ini nikotin. Nikotin itu ada terdapat di bagian biasanya ujung rokok. Nah, nikotin. Nikotin itu yang membuat zat yang membuat kita candu. Ya. Lalu di sini ada tembakaunya ini, boleh pegang. Ini tembakau. Aromanya itu ada di bagian biasanya di sini, taruh di sini. Kalau bisa diulang. Aromanya ada di situ. Lalu di tembakaunya di sini kalau dibakar itu mengakibatkan terjadinya proses CO2 karbon dioksida yang mungkin tidak sangat banget ke paru-paru. Lalu yang kedua, nah di sini ada obat komik ya. Ini komik. Ada yang pernah coba komik di sini? Ada. Enak ya. Mungkin kalau satu bisa enak ya, tapi komik ini terdapat kandungan dextromethorphan. Ya, jadi sebenarnya di dalam kandungan komik ini itu ada kandungan dextromethorphan yang mungkin kalau digunakan dengan dosis sesuai takaran dokter mungkin bisa memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Contohnya namanya batuk ya. Biasanya kalau teman-teman batuk kering menggunakan obat ini bisa langsung sembuh. Cuman kalau digunakan dengan takaran dosis yang berlebihan, dampaknya itu bisa satu, pusing, gemetar, mual atau muntah, kantuk, gelisah, dan halusinasi. Biasanya kalau teman-teman yang suka ngehalu ya, bisa pakai ini. Bercanda. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.